Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah berbicara tentang neraca lajur atau worksheet dan laporan keuangan. Bagaimana menyusun neraca lajur? Sebelumnya kita harus memahami apa itu neraca lajur. Neraca lajur atau biasa juga disebut dengan worksheet adalah selembar kertas berkolom-kolom yang berisi tentang semua unsur-unsur akun, baik akun real maupun akun nominal, yang akan dijadikan dasar dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kemudian, neraca lajur terdiri atas 12 kolom. Seperti yang tertera di layar Anda, di situ ada satu kode satu ada kolom kode atau nomor akun, kemudian ada satu kolom untuk nama akun, kemudian kolom neraca saldo terdiri atas dua, ada kolom debit dan kredit, kemudian kolom penyesuaian juga terdiri atas dua, kolom debit dan kredit, lalu kolom neraca saldo setelah disesuaikan juga ada dua, kolom debit dan kredit. Kemudian kolom laba rugi sama ada dua, kolom debit dan kredit. Dan terakhir kolom neraca juga terdiri atas kolom debit dan kredit. Lalu ketika kita ingin menyusun worksheet atau neraca lajur, maka dasarnya adalah dari neraca saldo yang sudah kita bahas sebelumnya dan juga jurnal penyesuaian. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan contoh neraca saldo. Ini dia. Jumlahnya 495 di debit, kemudian di kredit juga 495. Dengan masing-masing Anda bisa lihat akunnya apa saja. Kemudian yang kedua adalah dasarnya dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang kita sudah buat di akhir periode. Di sini kita lihat ada beberapa poin jurnal penyesuaian dari A sampai dengan F. Nah, yang akan saya contohkan di sini untuk memudahkan menyusun laporan keuangan, maka saya akan memindahkan nanti dari jurnal penyesuaian ke neraca lajur itu berdasarkan kode akun, sehingga Anda akan mudah menyusun laporan keuangan. Kita lihat bagaimana menyusun neraca lajur. Ketika ingin menyusun neraca lajur, jangan lupa kopnya. Kalau tadi neraca saldo perusahaan BCG, maka sama perusahaan BCG, kemudian neraca lajur, lalu periodenya. Perhatikan, inilah 12 kolom yang saya maksud tadi. Ada nomor akun, kemudian nama akun, neraca saldo yang terdiri atas 2 kolom, kemudian jurnal penyesuaian juga 2 kolom, neraca saldo disesuaikan juga 2 kolom, laba rugi 2 kolom, dan neraca juga 2 kolom, sehingga total kolomnya adalah 12. Langkah yang pertama adalah asumsikan semua ini masih kosong. Maka yang pertama kita pindahkan adalah dari neraca saldo yang tadi. Oke. Tulis nomor akunnya di sini yang Anda lihat tadi dari neraca saldo, kemudian nama akunnya di sini, kemudian jumlah yang di debit ditaruh di debit, yang di kredit ditaruh di kredit, kemudian jumlahkan. Totalnya adalah 495. Ini berasal dari neraca saldo yang tadi. Dengan asumsi semua yang lain yang di bawah, yang di samping masih kosong. Oke ya. Kemudian setelah neraca saldo kita pindahkan, maka selanjutnya kita akan memindahkan yang tadi. Ini, jurnal penyesuaian. Tadi saya katakan untuk memudahkan saya akan memulai sesuai dengan kode akunnya. Kira-kira dari sini yang kode akunnya 1 itu yang mana? Oh, ada piutang ya, piutang ini aset, maka yang kita pindahkan piutang dulu. Pendapatan kan kodenya 5, piutang dari jurnal penyesuaian poin A. Sebelah debit sebesar Rp30.000. Perhatikan, pada saat kita akan memindahkan piutang ini,
yang harus dilakukan juga oleh mahasiswa nanti ketika menyelesaikan suatu kasus adalah piutang ini diposting dulu ke buku besar. Karena yang ada di penyesuaian ini belum diposting ke buku besar ya asumsinya. Namun, saya tidak akan menjelaskan teknik pemostingan ke buku besar karena saya sudah menyampaikannya di pertemuan sebelumnya. Oke ya. Kemudian, kalau akun yang ada di jurnal penyesuaian ini sudah ada di buku besar sebelumnya, maka langsung Anda gabungkan. Namun, jika belum ada, silahkan Anda buatkan. Paham ya? Tentunya kolom referensi di buku besar bukan lagi dari jurnal umum, tetapi dari jurnal penyesuaian. Oke, saya lanjut. Selain dicatat di buku besar yang saya tidak akan jelaskan lagi karena sudah sebelumnya, piutang bunga ini akan kita pindahkan ke neraca lajur yang tadi kita buat sebesar Rp30.000 sebelah debit. Poinnya poin A. Kita lihat. Maka yang kita lakukan adalah kita cari dulu di sini, adakah akun piutang bunga yang ada di atas? Kalau tidak ada, maka kita menulis di bawahnya jumlah di posisi sini nih. 11 kita kasih kode akun 113 piutang bunga. Kemudian jangan simpan di neraca saldo karena neraca saldonya sudah kita tutup. Dan ini juga berasal dari jurnal penyesuaian, sehingga kita catat di bawah jurnal penyesuaian. Sebelah mana tadi? Sebelah debit. Poinnya poin A. Kita tulis poin A sebesar 30.000 di debit. Oke, setelah itu kita kembali ke jurnal penyesuaian. Karena asumsinya sudah diposting ke buku besar dan juga sudah dipindahkan ke neraca saldo, maka kita berikan kode referensi 113. Kita cari lagi yang berhubungan dengan kode 1. Pendapatan 5, beban bunga bukan. Ini ya perlengkapan. Perlengkapan kita lihat poin E. Perlengkapan sebesar 40.000 di kredit. Kita pindahkan ke buku besar asumsinya dan neraca saldo. Kita cari dulu di akun yang di atas. Adakah perlengkapan di sini? Ternyata ada. 114 perlengkapan. Maka, jika akunnya ada di atas, tidak perlu Anda menulis di sini ya, di bawah, karena sudah ada akunnya, sudah kita catat. Maka langsung saja kita memindahkan jumlahnya. Jangan simpan di kolom neraca saldo, tetapi simpannya di jurnal penyesuaian sebesar 40.000 di kredit. Poinnya dari poin E. Paham ya? Setelah kita catat, lalu kemudian kembali ke jurnal penyesuaian, kita berikan kode supaya tidak 2 kali posting. Oke. Kemudian berikutnya kira-kira apa lagi yang berhubungan dengan kode 1? Oh ini, persekot asuransi atau asuransi dibayar di muka dari poin F sebesar 5.000 di kredit. Asumsinya dicatat di buku besar, kemudian kita lihat dipindahkan ke neraca lajur. Sama seperti langkah tadi, cari dulu akunnya di sini. Kalau ada, maka langsung Anda catat. Persekot asuransi kebetulan ada ya. 115 sudah ada. Jadi langsung nilainya kita masukkan. Tadi sebelah kredit di jurnal penyesuaian nih, jurnal penyesuaian. Sebelah kredit kita tulis poin F 5.000 di kredit. Oke, setelah itu kita berikan lagi kode bahwa ini tuh sudah dicatat ke buku besar dan sudah dipindahkan ke neraca lajur. Kemudian berikutnya masih adakah yang berhubungan dengan kode 1? Oh, masih ada ini, peralatan. Akumulasi depresiasi peralatan, dia masuk kode aset. Kita lihat dari poin D, jangan lupa. Kemudian di sebelah kredit senilai Rp1.000. Sama seperti tadi, cari akunnya dulu di atas. Ada ya, 122. Akumulasi penyusutan peralatan. Maka kita langsung cari di bawah jurnal penyesuaian, kita catat dari poin D senilai 1.000 di kredit. Oke, setelah dicatat, maka diberikan lagi
kode akunnya di situ. Kemudian berikutnya adalah kode 1 kayaknya sudah habis, maka kita masuk kode 2. Kode 2 itu apa? Kewajiban, berarti kaitannya dengan utang. Ada 2 utang di sini. Ada utang bunga dan utang pajak penghasilan. Kita mulai dari utang bunga. Utang bunga poin B sebesar 10.000 di kredit ya. Posting ke buku besar, setelah itu pindahkan ke neraca lajur. Utang bunga, sama seperti tadi, lakukan hal yang sama, cari dulu nama akunnya. Ternyata yang ada hanya utang usaha dan utang wesel, tidak ada utang bunga. Sehingga utang bunga itu kita catat di bawahnya tadi piutang yang sudah kita catat sebelumnya. Kita berikan kode 212. Karena tadi utang usaha 211, kemudian ini 221, maka ini 212. Utang bunga di bawah jurnal penyesuaian di sebelah kredit ya. Oke, kita tulis berasal dari poin B 10.000 di kredit. Nih kredit jurnal penyesuaian. Sehingga setelah kita pindahkan, lalu kita berikan kode di sini untuk tidak di-post 2 kali. 212. Kemudian kode 2 masih ada ini, utang pajak penghasilan dari poin C di kredit sebesar Rp500.000. Pindahkan ke buku besar seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian pindahkan ke neraca lajur. Kita lihat, kita cari utang pajak penghasilan, tidak ada ya. Karena tidak ada, maka seperti tadi ditulis lagi di bawah utang bunga. Tadi kode terakhir 212, berarti utang pajak penghasilan 213. Kita kasih keterangan, lalu kita pindahkan jumlahnya ke jurnal penyesuaian di sebelah kredit. Jangan lupa menulis poinnya, poin C sebesar Rp500.000. Kita lihat, setelah kita pindahkan, kita tulis kode akunnya 213, artinya sudah dipindahkan. Kemudian, masih adakah yang berhubungan dengan kewajiban atau utang? Sepertinya sudah tidak ada. Maka kita pindah ke kode berikutnya, kira-kira apalagi pendapatan. Pendapatan kodenya 4 ya. Di sini ada pendapatan dan beban. Kita dahulukan pendapatan. Pendapatan kodenya 4. Poin A di sebelah kredit. Pindahkan ke buku besar, kemudian catat juga di jurnal di neraca lajur. Kita lihat pendapatan bunga. Cari dulu di atas. Yang ada hanya pendapatan jasa, pendapatan bunga tidak ada. Maka seperti tadi, lakukan hal yang sama. 411 kan pendapatan jasa, berarti pendapatan bunga adalah 412. Keterangannya pendapatan bunga, tadi di sebelah kredit ya. Jadi kita catat di sebelah kredit ini berasal dari poin A. Jadi kita catat A 30.000 di sebelah kredit. Oke. Kita berikan kode akun lagi 412. Kemudian kita lihat masih adakah pendapatan? Sudah tidak ada. Kalau tidak ada, masuk ke kode 5. Kode 5 beban-beban. Di sini ada beban bunga belum kita pindahkan. Kita pindahkan beban bunga dari poin B. Nilainya di debit sebesar Rp10.000. Pindahkan ke buku besar. Lalu pindahkan ke neraca lajur. Beban bunga kita cari lagi dulu akunnya di atas. Ada beban gaji dan beban lain-lain. Tidak ada beban bunga. Perhatikan kodenya. Beban gaji 511 berarti 5120 ya. Sehingga kita mencatat lagi di sini 512. Kita kasih kode rekening 512. Keterangannya beban bunga. Di sebelah mana di jurnal penyesuaian? Oh, tadi sebelah debit. Poinnya poin B, kita catat poin B sebesar 10.000 di debit. Setelah kita catat, maka berikan kode 512. Kemudian berikutnya adalah kita cari lagi beban. Oh, ini beban depresiasi peralatan sebesar Rp1.000 dari poin D.
Catat lagi di buku besar, kemudian pindahkan ke neraca lajur. Kita lihat beban depresiasi peralatan. Adakah beban depresiasi peralatan? Kita cari, belum ada juga. Sehingga kita catat seperti tadi 513 beban depresiasi peralatan. Poin D sebesar Rp1.000 di debit. Setelah kita catat, kita berikan kode akunnya. Kemudian masih ada di bawahnya beban perlengkapan sebesar 40.000 dari poin E. Catat lagi di buku besar. Kalau tidak ada buatkan, kalau sudah ada langsung gabungkan asumsinya ya. Lalu dicatat lagi di neraca lajur. Beban perlengkapan, cari dulu di atas. Beban gaji, beban lain-lain, tidak ada beban perlengkapan. Dengan demikian catat lagi di bawah depresiasi tadi. Kalau depresiasi 513, maka beban perlengkapan 514. Keterangannya beban perlengkapan di sebelah debit di jurnal penyesuaian berasal dari poin E. Oke, kita lihat. Setelah itu di sini kita kasih kode rekening 514. Masih adakah beban? Masih ada, kita lihat di bawah ini beban asuransi poin F sebesar 5.000 di debit ya. Sama, kita pindahkan. Cari lagi di atas. Kalau tidak ada, maka tulis di bawah. Karena tidak ada, kita tulis di bawah 515. Beban asuransi sebesar Rp5.000 di debit tadi ya, poin F. Oke. Setelah itu kita tulis kembali, berikan kode 515. Kita melihat kira-kira apa yang belum diposting ini, apa yang belum dipindahkan ke neraca lajur. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan sama dengan beban. Jadi masuk nomor akun 5. Pajak penghasilan adalah poin C. Nilainya Rp500 di debit. Kita pindahkan ke neraca lajur. Sama, kita cari seperti tadi, adakah akun pajak penghasilan? Jika tidak ada, kita buatkan di bawah beban asuransi yang sudah kita catat sebelumnya. 516 pajak penghasilan. Tadi di sebelah debit sebesar Rp500 poin C. Setelah itu maka kita pindahkan. Oke, dengan demikian dari jurnal penyesuaian semua kita sudah pindahkan ke mana ini? Neraca lajur. Oke, kemudian setelah semua kita pindahkan, maka selanjutnya adalah di kolom jurnal penyesuaian, baik kolom debit ataupun kolom kredit, silahkan dijumlahkan dulu. Jumlah di debit dengan di kredit itu harus sama ya. Kalau tidak sama berarti Anda ada kesalahan. Silahkan dicari kesalahannya sebelum dilanjutkan. Tapi kalau sudah balance, maka silahkan Anda melanjutkan. Oke, setelah jurnal penyesuaian selesai, maka ini kan asumsinya masih kosong nih ke kanan. Maka selanjutnya adalah kita akan mengisi neraca saldo disesuaikan. Baik yang ada kolom debit, begitu pula dengan kolom kreditnya. Neraca saldo disesuaikan berasal dari neraca saldo dengan kolom jurnal penyesuaian yang ada di sini. Jadi kita lihat nomor akun K111 130 di debit, di jurnal penyesuaian tidak ada, sehingga langsung jumlahnya yang kita pindahkan 130. Yang kedua sama, 70.000 piutang dagang, karena tidak ada di jurnal penyesuaian maka langsung kita pindahkan. Kemudian berikutnya perlengkapan. Di neraca saldo, perlengkapan di debit 70.000, di jurnal penyesuaian ada di sebelah kredit 40.000, maka diperkurangkan. 70.000 di debit kurang 40.000, maka sama dengan 30.000 simpannya di debit. Karena debitnya lebih besar daripada kredit. Kemudian ini yang 15.000, sama seperti tadi. Persekot asuransi di neraca saldo 20.000 di debit. Kemudian yang ada di jurnal penyesuaian dia adanya di kredit 5.000, sehingga saldonya masih saldo debit. 20.000 kurang 5.000 sama dengan Rp15.000. Peralatan 150 di neraca saldo di debit. Di jurnal penyesuaian tidak ada, maka langsung jumlah itu yang kita pindahkan.
Kemudian berikutnya akumulasi penyusutan atau depresiasi peralatan. Sebelumnya di neraca saldo 5.000 di kredit. Kemudian ada lagi tambahan di sebelah kredit di jurnal penyesuaian. Sehingga kita jumlahkan 5.000 tambah 1.000 sama dengan 6.000. Karena posisinya sama kredit dengan kredit. Oke, kita simpannya di sebelah kredit. Nah, ini biasa kesalahan mahasiswa, salah menyimpan kolom. Ada yang harusnya disimpan di kredit, dia simpannya di debit. Jadi hati-hati ya. Kemudian berikutnya utang usaha. Utang usaha sebesar Rp15.000 berasal dari sini. Saldonya saldo kredit, jadi langsung kita pindahkan. Utang wesel jangka panjang juga langsung dipindahkan. Modal karena tidak ada di jurnal penyesuaian, jadi langsung kita pindahkan. Kemudian apalagi ini? Modal, kemudian Prive 10.000 di sebelah debit kita pindahkan. Kemudian pendapatan jasa di sebelah kredit kita pindahkan ke kredit. Beban gaji tidak ada di jurnal penyesuaian, langsung kita pindahkan. Perhatikan posisinya di debit. Kemudian beban lain-lain juga di debit, 35.000 kita pindahkan. Lalu yang 495 ini jangan dipindahkan karena ini adalah keterangannya hanya jumlah ya, bukan akun. Jadi kosongkan. Kemudian 30.000 ini. 30.000 ini piutang bunga. Piutang bunga 30.000 ini kita lihat piutang bunga di neraca saldo tidak ada. Kemudian di jurnal penyesuaian ada di sebelah debit sebesar 30.000. Jadi kita pindahkan di sebelah debit 30.000. Kemudian berikutnya adalah yang 10.000. Utang bunga hanya berasal dari jurnal penyesuaian, di kredit 10.000. Utang pajak penghasilan di sebelah kredit juga sebesar 500, langsung kita pindahkan. Lalu pendapatan bunga. Pendapatan bunga sama di neraca saldo tidak ada, maka di kredit langsung kita pindahkan. Dan seterusnya ini ke bawah sama, hanya berasal dari jurnal penyesuaian, posisinya di debit, jadi langsung kita pindahkan. Setelah semua kita isi di neraca saldo disesuaikan, maka seperti tadi. Jangan lupa jumlahkan kolom yang ada di debit dan juga kolom yang ada di kredit. Jumlahnya harus sama ya antara posisi debit dengan posisi kredit. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan, silahkan Anda mencari kesalahan tersebut sebelum Anda melanjutkan. Oke. Sekarang kita lihat jumlahnya sudah sama, 536.500, di kredit juga 536.500. Maka langkah selanjutnya adalah memasukkan yang mana masuk kolom laba rugi dan yang mana masuk kolom neraca. Nah, untuk memudahkan memindahkan yang mana saja yang masuk kolom laba rugi dan yang mana masuk neraca, sisa melihat dari nomor akun atau kode akun. Kemarin kan sudah paham bahwa kode neraca adalah 1, 2, 3, sementara laba rugi adalah 4 dan 5. Sehingga kita isi kolom laba rugi dulu. Ini Rp95.000 sebelah kredit, kita lihat berasal dari mana. Kodenya 411 pendapatan jasa ini ya. Perhatikan nilainya jangan lagi melihat dari depan, tapi langsung Anda memindahkan dilihat dari neraca saldo setelah disesuaikan ya. Abaikan 2 kolom sebelumnya, 4 kolom sebelumnya. Jadi kita fokusnya dipindahkan dari neraca saldo disesuaikan. Kode 4 pendapatan jasa 95.000 di kredit kita pindahkan. Kemudian kode 4, kode 5 ini, 511 juga adalah merupakan akun laba rugi sebesar nih di debit Rp10.000 kita pindahkan. Beban lain-lain 517. Ini di debit kita pindahkan lagi ke sini. Oke ya. Kemudian masih adakah kode 5 dengan kode 4, kita cari di bawah. Kode 12 itu neraca, ini kode 412 pendapatan bunga. Kita lihat pendapatan bunga ini di sebelah mana ini, kredit. Kita pindahkan di sebelah kredit. Karena kodenya 4 maka kita masukkan ke laba rugi. Lalu kode 5.
Ini semua 512 sampai 516 adalah kode akun laba rugi, sehingga semuanya kita pindahkan ke laba rugi. Kita lihat mulai dari mana itu, ini ya. 10.000 ke bawah di sebelah debit. Kita pindahkan ke sini. Karena ini adalah kolom laba rugi, kolom untuk akun laba rugi yang terdiri atas kode 4 pendapatan dan beban-beban 5. Oke, setelah selesai semua kita pindahkan, maka jumlahkan debit, jumlahkan kredit. Perhatikan untuk kolom laba rugi ini tidak lagi seperti tadi harus seimbang. Jika Anda menemukan jumlah debit dengan jumlah kredit tidak seimbang, jangan khawatir karena memang demikian ketika kita menyusun neraca lajur. Lalu kita selisihkan ketidakseimbangannya. 101.500 ini adalah beban-beban, kode 5 tadi ini beban-beban. Kemudian ini 125 adalah kode pendapatan. Berarti pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Karena pendapatan lebih besar dari beban, sehingga dia laba sebesar selisihnya 125 dikurang 101.500. Oke. Sehingga dia laba sebesar 23.500. Setelah kita tulis di bawah di sini, laba tahun 2000X 23.500. Kita jumlahkan dari atas, 125.500 sama dengan 125.500. Oke ya. Demikian juga ketika misalnya debitnya lebih besar daripada kreditnya, maka jumlah ini kita simpan di posisi kredit. Keterangannya jangan lagi laba tetapi rugi. Oke, jadi perhatikan ya. Kalau pendapatan lebih besar daripada beban-beban atau kreditnya lebih besar daripada yang didebit, maka dia laba. Disimpannya di posisi debit. Sebaliknya, jika beban-beban lebih besar daripada pendapatan, maka dia rugi. Simpannya di posisi kredit selisihnya. Keterangannya adalah rugi. Paham ya? Oke, setelah itu Anda jumlahkan seperti ini sehingga balance. Kemudian setelah laba rugi selesai, maka kita pindah ke kolom neraca. Di kolom neraca tentunya akan dengan mudah Anda pindahkan. Yang tidak masuk laba rugi tentunya masuk neraca. Kode akunnya apa saja? 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas. Sehingga dipindahkanlah dari sini. Kas sebesar ini 130 di debit dipindahkan, dan seterusnya ke bawah berasal dari sini. 6.000 ini 112, 211, 212 sampai dengan kode 3. Kode 4 kan masuk laba rugi sampai dengan kode 3 prive. Oke. 10.000 prive, 30.000. Oke, kita pindahkan. Kemudian di bawah jumlah piutang bunga. Akun neraca karena kodenya 113 sama seperti tadi, pindahkan ini yang 30.000 di debit, kita pindahkan di sebelah debit. Oke ya. Kemudian kode 2 utang bunga juga masih adalah komponen neraca. Utang bunga di sebelah ini. Kredit 10.000 kita pindahkan di kolom neraca, 10.000 di kredit. Kemudian utang pajak penghasilan juga akunnya 2. Berarti yang 500 di kredit ini kita pindahkan di kredit di neraca. Oke, masih adakah ke bawah? Kita lihat kode 4, 5. Ini merupakan kode laba rugi, tidak lagi kita pindahkan karena tadi sudah kita pindahkan. Oke, setelah selesai dipindahkan semuanya, maka lakukan hal yang sama seperti tadi. Jumlahkan total debit ke bawah, total kredit juga demikian. Pun sama dengan laba rugi tadi, total yang di debit pasti tidak sama dengan total yang di kredit. Cuman yang harus diperhatikan adalah selisih ketidakseimbangan antara debit kredit di laba rugi dengan di neraca, selisihnya itu harus sama. Harus sebesar 23.500, sama seperti tadi ya. Oke, ini sama persis selisihnya 23.500. Jadi kalau tadi selisihnya itu disimpannya di debit ketika laba, maka pasti yang di neraca itu ditaruhnya di kredit. Sebaliknya, kalau tadi selisihnya Anda taruh di kredit di sini di laba rugi, maka pasti yang di neraca selisihnya Anda taruh di debit. Oke, paham ya sampai sini? Paham. Sama seperti tadi, jumlahkan 435, 435.
Oke, dengan demikian neraca lajur sudah selesai. Selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang kita buat berturut-turut seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan di persamaan dasar akuntansi. Laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, lalu laporan neraca. Laporan laba rugi, untuk menyusun laporan laba rugi sumbernya dari sini. Dari laba rugi tadi yang sudah kita buat ini. Pendapatannya 95 dengan 30.000 ini beban-bebannya. Oke. Jadi seluruh akun yang ada di sini, nama akunnya ada di sebelah kiri, nih, akan kita pindahkan ke laporan laba rugi. Kita akan menyusun laporan laba rugi, kita lihat. Laporan laba rugi. Di sini saya akan mencontohkan laporan laba rugi bentuk tunggal atau single step dan juga multiple step. Jangan lupa seperti biasa nama perusahaan, ini sudah saya jelaskan di awal, jenis laporannya untuk periode yang berakhir. Pendapatan dulu. Bukan yang ganda ya, sorry. Bentuk single step dulu. Ini kita lihat pendapatan. Pendapatan, kalau menyusun laporan laba rugi kan pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Pendapatan di posisi atas, kita lihat pendapatannya di sini ada dua, ada jasa dan bunga. 95 dan 30, ini kita peroleh nilainya dari yang tadi. Nih, 95.000 pendapatan jasa. Kemudian masih ada ini 30.000 adalah pendapatan bunga. Jadi atas dasar itu kemudian kita pindahkan ke yang tadi ya. Oke. Karena sudah habis pendapatannya, maka kita jumlahkan. Jumlah pendapatan sama dengan 95 tambah 30, harusnya ada garis di sini, sama dengan Rp125.000. Karena seluruh pendapatan sudah kita catat, maka selanjutnya adalah beban-beban, kita pindahkan juga. Beban-bebannya ini yang didebit semua kita pindahkan. Sisa Anda melihat apa keterangannya, ada beban gaji, beban lain-lain, sampai pajak penghasilan. Seluruhnya kita pindahkan di bawah pendapatan tadi. Nah, ini kita pindahkan seluruhnya. Setelah seluruhnya dipindahkan, maka silahkan Anda jumlahkan jumlah beban-beban semua berapa. Dari 10.000 sampai 500 diperoleh jumlah 101.500. Kita tulis di sebelah kanan, kemudian kita perkurangkan pendapatan dengan beban-bebannya. Tadi jumlah pendapatan 125.000 dikurangi dengan jumlah beban-bebannya 101.500 sehingga diperoleh laba sebesar 23.500. Oke ya. Di bentuk single step ini adalah kita tidak memisahkan pendapatan usaha dan pendapatan lainnya. Beban juga demikian. Langsung digabungkan. Ini yang namanya bentuk single step. Kalau di multi step, maka dia berbeda dengan yang tadi. Dia membagi ya. Contoh Anda lihat di sini pendapatan usaha. Dia hanya menuliskan pendapatan jasa, kemudian dikurangi dulu beban-beban usaha. Beban-beban usaha itu berasal dari beban yang sehubungan dengan usaha perusahaan. Sini ada beban gaji, beban depresiasi, beban perlengkapan, asuransi, dan lain-lain. Ditotalkan jumlah beban usaha 91. Selisih antara pendapatan jasa dengan jumlah beban usaha sama dengan Rp4.000. Setelah itu kita pindah lagi pendapatan atau beban di luar usaha. Tadi kan ada pendapatan bunga ya. Pendapatan bunga 30.000, beban bunga 10.000. Selisihkan karena sudah habis selisihkan. Totalnya adalah 20.000. Sehingga 4.000 tadi laba usaha dikurangi dengan laba sebelum pajak 20.000 sama dengan Rp24.000. Kemudian tadi kan ada pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan 500, 24.000 kurang 500 sama dengan 23.500. Oke, ini bentuk multiple step. Anda bisa lihat di bukunya juga. Setelah laporan laba rugi kita buat, maka selanjutnya adalah menyusun laporan perubahan ekuitas. Jangan lupa kopnya seperti ini. Kemudian ingat laporan perubahan ekuitas, modal awal ditambah laba jika dia laba, dikurang rugi jika dia rugi, kemudian dikurangi pengambilan prive. Sehingga
Kita lihat modal awal 360.000 ini berasal dari modal awal yang ada di neraca. Neraca lajur maksud saya. 360 kita lihat berasal dari mana? Di neraca tadi deh ini. Sorry, mana tadi deh? 360.000 ini modal awal 360.000 berasal dari neraca ini 360.000 rupiah. Kita lihat ini modal awal ini ya, modal awal BCG 360 kita ambil dari neraca. Kita tuliskan di sini. Kemudian ditambah laba karena tadi laba ya 23.500 ini kita lihat kita ambil dari mana? Ini tadi laba yang sudah kita buat 23.500. Oke. Kemudian laba 23.500. Laba 23.500 ini karena ada pengambilan pribadi juga 10.000 kita kurangi, kita lihat 10.000 ini dari mana? Dari ini tadi, nih 10.000 prive di debit. Karena di debit maka diperkurangkan ya dengan yang tadi. Kurangi 23.500 dikurang 10.000 sama dengan 13.500. 360 tambah 13.500 sama dengan 373.500. Oke, setelah modal akhir kita peroleh, maka selanjutnya menyusun laporan neraca. Jangan lupa perusahaannya, laporan neraca periode 31 Desember 2000X. Ada aset, kemudian kewajiban plus ekuitas. Boleh Anda menyamping begini, boleh Anda susun ke bawah. Kebetulan yang akan saya contohkan di sini yang kiri kanan, aset lancar. Langsung Anda melihat dari neraca lajur yang tadi. Aset lancar kodenya 1, ini. Yang di neraca tadi Anda pindahkan ini kodenya 1111. 11 aset lancar, 12 aset tetap, 12 aset tetap. Oke ya. Nilainya Anda pindahkan dari sini, jadi Anda sisa mencatat satu-satu. Nih, aset lancar. Jumlah aset lancar 275, aset tetap sama dengan tadi yang kodenya 12 di neraca lajur Anda pindahkan. 150 akumulasi. Nah, dulu kita lihat ini aset tetap. Aset tetapnya itu adalah ini peralatan 121 ya. Peralatan 121 aset 150.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan 122 itu sebesar 6.000 di kredit. Karena tadi adalah peralatan di debit, kemudian akumulasinya di kredit, maka diperkurangkan. Karena ini akun kontra dari peralatan ya. Oke. Kemudian kita lihat ini akun kontra 150 kurang 6.000 sama dengan 144.000. 275 jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tetap 144 sama dengan 419.000 rupiah total aset. Kemudian kewajiban dan ekuitas sama. Kewajiban lancar juga Anda ambil dari neraca lajur di kolom neraca. Kewajiban jangka panjang juga Anda ambil dari kolom neraca lajur. Kewajiban lancar. Kita lihat kewajiban lancar ini tadi diambil dari kewajiban lancar diambil dari kewajiban lancar mana ini? Nih 211 kewajiban lancar, 22 ini kewajiban jangka panjang, 211 212, 213 jumlahnya kan ada di sebelah kanan, Anda pindahkan. 211 utang wesel ini 20.000, kemudian 10.000 utang bunga, kemudian utang pajak penghasilan 500 ya. Oke, Anda tuliskan ke sini. Ini sehingga total kewajiban lancar adalah 25.500. Kewajiban jangka panjang tadi ada 1 di neraca lajur sebesar 20.000 kita pindahkan. Jumlah kewajiban lancar ditambah dengan jumlah kewajiban jangka panjang sama dengan 45.500.
Kemudian kita lihat ekuitas, ada modal BCG. Tentunya modalnya di sini jangan lagi mengambil dari neraca lajur karena kita sudah menyusun laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. 37.500 ini diambil dari jumlah ini ya. 37.500. Oke? Dengan demikian, jumlah kewajiban 45.500 ditambah dengan jumlah ekuitas 37.500 sama dengan 419.000. Dengan demikian, total aset 419.000 sama dengan total kewajiban plus ekuitas atau plus modal juga 419.000 rupiah. Oke, demikian. Boleh Anda mengcombine dengan membaca bukunya referensi yang sudah kita sampaikan di awal. Oke, demikian untuk hari ini, Dek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.